Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur, haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami memuji Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan kembali berikan dalam kehidupan kami. Khususnya di bulan Desember ini, kami bisa mengingat akan makna Natal dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat bulan ini di mana Tuhan memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami semua, supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan boleh terus menolong kami semua, supaya kami boleh semakin serupa dengan gambaran-Mu, dan kami boleh memahami maksud-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom keluarga HCC yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa bertemu di dalam program ini yang tentunya terus memberkati kita semua di dalam kita menjalani hari-hari kita. Di bulan Desember ini saudara-saudara, kembali kita akan mengingat akan makna Natal dalam kehidupan kita, dan sudah tahun keberapa kita merayakan Natal dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di bulan ini kita akan terus merenungkan, akan belajar tentang musim memberi. Nah, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dan merenungkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 dan 13. Yohanes 15 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara-saudaraku, firman yang kita baca hari ini adalah merupakan kisah di mana Yesus sudah di penghujung hidupnya di dunia ini, dan ini adalah momen-momen terakhir Yesus bertemu dengan para murid-murid. Dan di bagian ini Yesus terus menekankan tentang kasih itu sendiri. Di dalam perjalanan kehidupan Yesus dan waktu Yesus melayani, Yesus banyak terus menekankan tentang mengasihi. Nah, saudara-saudara, mengasihi ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya memberi. Sekali lagi, mengasihi sangat erat hubungannya dengan memberi. Yesus mau mengajarkan tentang bagaimana memberi itu. Nah, saudara-saudara, dan kita semua juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, sebenarnya Tuhan mau terus mengajarkan kepada kita semua sampai hari ini apa itu mengasihi, dan khususnya tentang hal memberi. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di sini, Yesus mau mengajarkan para murid tentang mengasihi itu seperti apa. Kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, bagaimana di sana Yesus menjelaskan tentang kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan semua yang kita miliki, dan juga kita harus mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama. Dan juga saudara-saudara, ketika kita mengasihi, berarti artinya di sana juga kita sedang memberi. Nah, firman hari ini saya memberikan tema kecil, memberi dengan totalitas. Saudara-saudara, ketika kita memberi,
kita harus belajar memberi dengan totalitas. Kita harus belajar memberi secara totalitas. Kita tidak boleh memberi dalam hidup ini setengah-setengah, atau 2%, 5%, atau 20%. Yesus mengajarkan kita semua, kita harus memberi secara totalitas, 100%. Kita harus mengasihi secara 100%. Nah, mari kita perhatikan saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-12, Yesus memberikan perintah kepada para murid supaya mereka saling mengasihi. Artinya setiap orang, setiap individu harus saling ini dua arah. Bukan cuma satu arah. Bukan cuma saya yang dikasihi oleh orang lain, tetapi saya juga harus mengasihi orang lain. Dan ini perintah Yesus yang Yesus pesan kepada para muridnya sebelum dia ditangkap, disalibkan, dan selanjutnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yesus menyampaikan ayat yang ke-13 ini berhubungan erat dengan ayat 12. Kita perhatikan ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sedang mau berbicara tentang dirinya, bagaimana dia sedang memberikan contoh apa itu mengasihi, apa itu memberi. Dan kita tahu bersama saudara-saudara, ketika dia menyampaikan bagian ini, beberapa waktu kemudian dia ditangkap dan dia mati. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan seluruh yang dia punya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam konteks ini, kita dianggap sahabat saudara-saudara. Dalam konteks ini, kita dianggap teman dekatnya Yesus. Dan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku buat saudara-saudara. Nah, di sini kita bisa belajar. Yesus mengajarkan kita semua bagaimana itu memberi dengan totalitas. Apa yang Yesus punya, Yesus telah berikan kepada manusia. Apa yang telah Yesus miliki, Dia berikan semuanya untuk manusia. Dia adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya dan datang dalam wujud manusia, hidup sebagai manusia dalam pola hidup manusia, disiksa, mati untuk manusia. Dan ini gambaran tentang memberi yang Yesus ajarkan kepada kita semua saudara-saudara. Yaitu apa? Kita harus memberi secara totalitas. Jangan setengah-setengah ketika kita mau memberi untuk Tuhan. Karena di dalam gereja kita terus diingatkan bahwa Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah saudara-saudaraku, ketika kita belajar tentang memberikan dengan totalitas ini, Yesus sendiri telah memberikan gambaran kepada kita. Apa itu memberi dengan totalitas? Yesus bukan cuma memberikan pikiran, Yesus bukan cuma memberikan perasaannya kepada manusia, tetapi Dia memberikan segala sesuatu yang Dia miliki untuk manusia. Kalau kita bisa berkata di sini, standar tertinggi untuk memberi yaitu nyawa. Dan ini standar kelihatannya yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Nah, bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang Kristen, kita pengikut Yesus Kristus. Yesus terus mengajar kita tentang mengasihi. Di bulan Desember ini, di Natal ini, Yesus kembali mau mengajak kita semua untuk mengingat tentang bagaimana kita harus mengasihi. Khususnya tentang memberi. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu hal sehingga membuat kita susah untuk mengasihi, susah untuk mau memberi. Hari ini kita diingatkan kembali, Yesus memberikan perintah kepada kita supaya kita bisa saling mengasihi. Dan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi, memberi dengan totalitas. Yesus memberikan gambaran bahwa Dia akan memberikan nyawanya buat manusia. Dan ini harus kita ikuti. Tidak juga saudara-saudara, ketika kita membaca ayat 13 ini, oh berarti saya harus dibunuh, saya harus nyawa saya harus
mati, nyawa saya harus hilang, baru saya bisa memberi secara totalitas. Gambarannya bukan tentang seperti itu, saudara-saudara. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, ketika kita sedang melayani, kita harus melayani dengan totalitas. Ketika kita mau mengampuni, kita harus mengampuni dengan totalitas. Kita harus mengampuni dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengampuni dengan hati yang murni, 100% mengampuni, bukan 50%, bukan 20%. Ini yang dimaksud dengan totalitas. Yesus memberikan gambaran ini kepada kita semua. Dan saudara-saudara, di hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mau memberi, ketika kita mau mengasihi, kita harus melakukannya secara totalitas. Seperti yang Yesus lakukan, dia memberikan nyawanya buat kita semua. Dan kita sebagai para pengikutnya, kita harus bisa mengusahakan hal ini supaya kita bisa memberi apapun bentuk pemberian kita. Saudara-saudara, mungkin kita sedang memberi dengan pikiran kita kepada orang lain. Mari kita berikan secara totalitas. Mungkin kita sedang dipakai Tuhan untuk memberi dengan materi kita. Berikanlah dengan totalitas. Berikanlah dengan segenap hati kita. Seperti kita kasih untuk Tuhan. Karena Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Saudara-saudara yang sedang memberi dengan tenaga, ayo berikan secara totalitas. Melayani Tuhan dengan sungguh. Lakukan dengan segenap hati. Bentuk pelayanan apapun yang saudara lakukan saat ini, itu berharga di mata Tuhan. Lakukan secara totalitas. Saudara-saudara, mari kita memberi dengan totalitas. Dan memberi dengan secara totalitas, kita benar-benar sedang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita standar yang menurut saya cukup tinggi. Kita harus memberi dengan apa yang kita punya. Nyawa sekalipun, kita harus berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berusaha supaya kita tetap menjaga iman kita. Di Natal ini, mari kita, kalau ada masalah-masalah, mari kita selesaikan bersama-sama. Kita ada sesuatu yang kurang baik, mari kita selesaikan bersama-samanya dengan kasih. Saudara-saudara, kalau ada saudara-saudara yang saat ini sudah tidak melayani lagi, ayo kembali melayani lagi. Kalau saudara-saudara kita di dalam satu gereja, satu keluarga, ada hal-hal yang tidak baik, mari di bulan Desember ini, seperti yang kita renungkan hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk memberi, untuk mengasihi dengan totalitas. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan totalitas, mengampuni secara totalitas. Dan pasti Tuhan bangga, Tuhan senang melihat anak-anaknya berusaha untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Biarlah saudara-saudara kita boleh tetap mengasihi dan mengasihi secara totalitas. Dan biarlah kita boleh memberikan semua yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Dan mari kita memberikan secara totalitas hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan teladan bagaimana kami harus mengasihi dan bagaimana kami harus memberi. Engkau memberikan segala sesuatu yang Engkau punya. Bahkan Engkau ya Tuhan datang menjadi manusia untuk memberikan keselamatan kepada kami semua. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami diajar untuk bisa memberi dengan totalitas. Memberi dengan apa yang kami punya. Tuhan, mampukanlah kami di bagian apapun kami ada saat ini. Supaya kami bisa melayani Tuhan secara totalitas. Kami bisa memberi secara totalitas. Dan kami mau berusaha untuk melakukan semuanya ini. Berkati umat-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.